Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, salam sehat untuk kita semua. Puji syukur kita ucapkan untuk kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita hadir di pertemuan pada sesi 8 hari ini. Ibu-ibu sehat, Bu? Oke, alhamdulillah ya, sehat semua ya, Bu ya. Nah, pertemuan bulan ini kita akan membahas pertemuan tentang kesehatan dan gizi. Pertemuan kali ini akan membahas 3 topik, ibu-ibu. Layanan kesehatan yang harus dilakukan selama dan sesudah kehamilan. Yang kedua, kebutuhan gizi ibu hamil. Yang ketiga, bagaimana cara memanfaatkan bantuan PKH, BPNT, dan JKN selama kehamilan dan persalinan. Sekarang saya ingin ibu-ibu duduk berpasangan dan membahas tentang anak ibu mau jadi apa ke depannya. Nah, ibu-ibu silakan mulai diskusinya berpasangan sekarang ya, Bu. Oke, sekarang diskusi sudah berakhir. Saya ingin mendengarkan jawaban dari ibu-ibu nih. Kelompok 1, ibu-ibu maunya kalau anaknya jadi apa, Bu? Oke, mau jadi dokter ya, Bu ya. Selanjutnya ibu kelompok mana, Bu? Oke, kelompok ibu Ida, silakan ibu. Oke, anak ibu mau jadi anak yang sukses. Suksesnya gimana dulu nih, Bu? Sukses itu banyak pengertiannya, Bu. Oke, mau jadi tentara. Nah, ibu-ibu yang harus diketahui adalah jika anak ibu-ibu ingin anak ibu kelak menjadi orang yang berbakat, berbakti, pintar di sekolah, sehingga bisa tercapai cita-citanya, wajib memperhatikan kesehatan dan gizi anak-anak ibu sekalian. Nah, harapan setiap orang tua agar anak tumbuh menjadi anak yang sehat, tinggi, cerdas dapat dicapai oleh orang tua dengan memperhatikannya sejak di dalam kandungan, Bu. Jadi jangan setelah lahir aja, setelah di sekolah, jangan di sekolah saja ibu memperhatikannya untuk mencapai cita-citanya, Bu, tapi juga harus di dalam kandungan, Bu. Anak dalam kandungan diperhatikan gizi, bagaimana kesehatannya. Nah, itu merupakan fondasi pertama untuk ibu bisa mencapai suksesnya anak-anak ibu sekalian. Nah, ibu-ibu bisa paham sampai sini, Bu, sebelum kita masuk materinya nih, Bu? Oke, paham. Terima kasih ya, Bu, atas responnya. Nah, ibu-ibu, sekarang saya mau masuk ke tahap selanjutnya, Bu. Ya, di kesehatan dan gizi dan kesehatan ya, Bu. Sorry ya, Bu. Kita pentingnya 1000 hari pertama kehamilan. Jika ibu-ibu anaknya ingin tinggi, sehat, cerdas, harus dimulai sejak di dalam kandungan seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, ibu-ibu. Untuk itu bagaimana nih kalau kita sekarang memutarkan video tentang pentingnya 1000 hari pertama agar ibu-ibu lebih paham. Silahkan, Bu. Kok jelek begini sih? Harusnya kan bagus kayak gini. Kenapa, Bu? Kok sedih gitu? Ya, apa nanti anak kita bakal tumbuh sehat ya? Nggak kayak tanaman yang kerdil ini ya? Ya pasti dong, Bu. Siapa dulu dong ayahnya? Nah, kita sudah Coba selesai lihat. menonton video tentang 1000 hari pertama. Kesian dari Caranya supaya anak kita nanti tinggi, sehat, dan pintar. Nah, ibu-ibu, sekarang setelah menyaksikan film tersebut, saya ingin menanyakan kepada ibu-ibu apa saja yang ibu ingat nih. Oh, kira-kira apa yang ibu ingat di video yang kita tayangkan tadi? Oke, silakan. Oke, bagus sekali kepada Ibu Ria. Kita tepuk tangan dulu ya. Saya mau kasih Ibu Ria tepuk tangannya, tepuk tangan pintar.
Kita coba, kita sama-sama ya Bu, tepuk pintar. Pintar, pintar. Pintar, pintar. Pintar Ibu lihat. Terima kasih atas jawaban yang Ibu berikan. Nah, sekarang saya ingin ibu-ibu memperhatikan dampak kekurangan gizi. Tadi ibu-ibu mau anaknya sehat kan? Mau anaknya tinggi, mau anaknya sukses. Sekarang coba kita lihat apa saja sih dampak dari kekurangan gizi. Pertama, saya ingin bacakan ya Bu. Pertama, bagi keluarga yaitu ibu hamil. Bagi ibu hamil yang tidak sehat, melahirkan bayi dengan berat badan lebih rendah. Yang kedua, bagi bayinya Bu, setelah brojol nih Bu, anak-anak ibu mengalami gangguan pertumbuhan dan mudah sakit karena kekurangan gizi Bu. Yang selanjutnya, setelah anak ibu tumbuh menjadi anak-anak, itu gangguan pertumbuhan anak pendek atau stunting. Tinggi badan tidak sesuai dengan umurnya atau di bawah standar anak seusianya. Ibu mau nggak? Ibu mau anak ibu nggak tinggi, tidak sesuai dengan pertumbuhan umurnya? Nggak mau kan Bu? Selanjutnya untuk remaja yaitu kesulitan belajar, potensi di sekolah rendah. Kalau anak ibu maunya pintar, kekurangan gizi, nah prestasi di sekolahnya rendah Bu. Jadi anak ibu nggak jadi pintar. Selanjutnya itu adalah gangguan bagi orang dewasa, yaitu gangguan kesehatan, pendidikan rendah, terbatasnya pilihan pekerjaan. Kecukupan gizi dan kesehatan ibu selama hamil akan berpengaruh terhadap berat badan bayi saat lahir. Bayi sehat akan mempunyai daya tahan tubuh yang kuat, tumbuh menjadi anak yang cerdas, tinggi sesuai usianya. Anak yang sehat akan berprestasi di sekolah dan mampu mencari pekerjaan yang layak ketika dewasa. Nah, ibu-ibu nih tadi menjawab, anak saya mau sukses Pak, anak saya tinggi, cerdas, harus memenuhi kebutuhan gizi ibu-ibu. Kalau tidak memenuhi kebutuhan gizi atau anak ibu kekurangan gizi, maka hal ini akan terjadi kepada ibu-ibu dan cita-cita dari anak ibu tidak tercapai. Ibu mau seperti itu Bu? Oh, nggak mau kan Bu? Iya. Nah, terima kasih, saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah mau berpartisipasi menjawab pertanyaan saya. Saya di sini sangat bahagia karena KPM ini semangatnya sangat luar biasa mengikuti sesi hari ini karena dia mau anaknya sukses, cerdas, tinggi dan berhasil. Selanjutnya itu Ibu, saya ingin Ibu membacakan pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Ya, siapa ibu-ibu siapa yang mau nih Bu? Oke, Ibu Ria, silakan Ibu Ria bacakan Ibu Ria. Nah, oke, terima kasih. Saya ucapkan kepada Ibu Ria telah membacakan pentingnya 1000 hari. Nah, ibu-ibu, sekarang ini pembahasan kita pentingnya 1000 hari. Dia dimulai dari kehamilan Bu. Dari kehamilan, dari pertama ibu hamil, dinyatakan ibu hamil, kelahiran dan nifas, ibu berumur 6 sampai 12 bulan sampai anak berumur 2 tahun. Nah, sekarang ibu harus ibu dapat membaca materi kita ini di buku pintar. Ibu bawa buku pintarnya Bu. Oke, sekarang kalau yang nggak ada bawa coba nebeng. Coba lihat dikit-dikit punya temannya ya Bu. Nah, sekarang coba Ibu baca. Dapat Ibu baca tentang kesehatan Ibu dan gizi untuk pemahaman Ibu lebih lanjutnya. Di sini saya bahasnya secara umum saja Bu. Nanti Ibu bisa baca lagi di buku pintar Ibu ya Bu. Nah, ibu-ibu, bagi ibu-ibu yang belum nih bawa buku pintarnya, buku pintar itu Ibu harus selalu dibawa di setiap pertemuan. Karena nanti kalau Ibu nggak bawa buku pertemuan, Ibu ketinggalan materi kita Bu, dan kita juga nanti susah berdiskusinya Bu. Sekarang kita akan mendiskusikan tentang kesehatan ibu hamil dan bayi selama di kandungan. Nah, ibu-ibu, saya mau tanya satu hal nih. Saya ingin mengulang lagi. 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai dari mana Bu?
Oh iya, dari pertama kehamilan. Sampai umur berapa, Bu? Sampai umur 2 tahun. Nah, itu untuk sesi kita. Selanjutnya kita akan masuk sesi langkah selanjutnya, Bu. Nah, ibu-ibu, sekarang di akhir pertemuan kita, saya ingin menyampaikan kesimpulan yang penting untuk ibu-ibu semua pahami dan praktekkan di rumah jika ibu sedang hamil, khususnya bagi ibu hamil, ibu yang mempunyai balita, pokoknya untuk ibu-ibu KPM saya yang tersayang. Silahkan ibu lihat, kelihatan jelas, Bu. Nah, di sini adalah pesan untuk ibu hamil. Ibu hamil makan makanan bergizi seimbang. Ibu hamil harus periksa ke puskesmas minimal 4 kali di masa kehamilan atau bagusnya sih, Bu, setiap bulan setiap kehamilan. Konsumsi TTD tiap hari selama kehamilan. Ini TTD tahu kan, Bu? Tablet penambah darah. Nah, ini adalah yang selanjutnya, ibu hamil harus melahirkan di fasilitas kesehatan dibantu tenaga kesehatan. Jangan ke dukun beranak, Bu. Nanti ada aja komplikasinya. Nanti keselamatan ibu dan anak tidak terjamin. Jadi harus ke fasilitas kesehatan. Selanjutnya, lakukan inisiasi menyusui dini atau IMD saat bayi baru lahir. Jangan dibuang, Bu, karena ASI yang kuning itu sangat membantu ketahanan tubuh anak-anak ibu. Selanjutnya, berikan kolostrum pada bayi. Berikan ASI saja selama 6 bulan. Jangan ditambah yang lain, Bu, sebelum anak berusia 6 bulan. Periksa kesehatan ibu dan anak setelah melahirkan. Gunakan bantuan PKH dan BPNT untuk membeli beras, telur, minyak. Gunakan uang PKH untuk menambah asupan protein untuk ibu. Selanjutnya, buat kartu keluarga KTP untuk bisa mendapatkan kartu Indonesia Sehat bagi keluarga termasuk anak di dalam kandungan ibu. Nah, ini daftar menjadi anggota JKN. Dokumen yang harus ibu siapkan, pergi ke kantor BPJS dan kartu BPJS Anda jadi gampang kan, Bu? Jadi di sini saya harapkan ibu-ibu tetap memperhatikan gizi anak ibu, kesehatan ibu hamil untuk mencapai cita-cita dan tumbuhnya anak, tidak mencegah anak tidak stunting, ibu-ibu. Nah, sekarang saya ingin dan saya harapkan ibu-ibu bisa berbagi pengetahuan pertemuan kita hari ini kepada keluarga ibu, kepada tetangga, kepada siapa saja yang bertanya kepada. Jangan pelit ilmu, Bu. Karena hari ini saya berkasih kepada ibu, ibu harus kasih kepada orang yang menanyakannya kepada ibu. Kalau nggak ditanya, kasih tahu aja, Bu. Ya, Bu. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu KPM saya hari ini. Saya mau kasih semangat dulu. Kita tepuk semangat dulu, Bu, biar semangat di sesi terakhir ini. Tepuk semangat. Semangat. Oke, semangat ya ibu-ibu semua. Saya ucapkan terima kasih untuk kehadirannya ibu-ibu. Saya ucapkan terima kasih sekali. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.